Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Nuriksani dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektronika dan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik itu, administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personal atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengertian peserta didik atau murid atau siswa di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar, dan bersekolah. Jadi, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Yang kedua yaitu tujuan administrasi peserta didik. Yang pertama tujuannya yaitu membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua yaitu membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi barunya. Yang keempat yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. Yang kelima yaitu membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketujuh yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Yang ketiga yaitu proses administrasi peserta didik. Proses yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan. Perencanaan itu ada beberapa, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Proses yang kedua yaitu selama tahun pelajaran meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, dan pemberian ganjaran dan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib tersebut. Proses yang ketiga yaitu akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas, serta memberhentikan peserta didik dari sekolah karena tamat. Instrumen dalam yang keempat yaitu instrumen dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu buku induk, yang kedua buku kelapar, yang ketiga buku daftar keadaan siswa, yang keempat buku daftar hadir siswa, yang kelima catatan tata tertib sekolah, yang keenam buku catatan prestasi siswa, yang ketujuh buku mutasi. Dan selanjutnya itu peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, sebagai panitia penyelenggaraan penerimaan siswa baru. Yang peranan kedua guru yaitu
berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan uji kompetensi. Yang kelima, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa. Yang keenam, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Yang ketujuh, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Sekian presentasi tentang administrasi peserta didik dari saya. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.